Keluarga besar SKBB, selamat pagi para kerabatku dan para sahabatku. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah, hari yang baik, yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, inilah piring hati kami. Isi penuh, kenyangkanlah kami, supaya rohani kami menjadi sehat, supaya iman kami menjadi kuat, dan kami percaya bahwa tubuh kami pun boleh mendapat berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk menikmati sarapan sorgawi-Mu. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, seluruh keluarga besar, siswa-siswi SKBB, seluruh kerabat dan sahabat, saya senang sekali masih tetap bisa menyapa meskipun masih hanya dalam audio untuk minggu ini ya, karena ada sedikit kesibukan, jadi kami tidak bisa syuting lagi. Mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang sorga itu tempatnya siapa, punyanya siapa ya. Hari ini kita berbicara tentang di sorga ada apa. Nah ya, kalau itu ada siapa, nah hari ini ada apa begitu ya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-9. Matius pasal 23 ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ya, kita perhatikan penulisannya. Kata Bapa yang pertama ditulis dengan huruf B kecil, sedangkan kata Bapa yang kedua ditulis dengan huruf B yang besar. Dalam bahasa Gerika, kata Bapa di sini ada pater, ya, itu berarti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi jangan sekali-kali kita memanggil siapapun yang ada di bumi ini sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kenapa? Karena hanya ada satu Bapa dengan huruf besar, yaitu Dia yang di sorga. Ya, Allah yang menciptakan langit di bumi, yaitu Dia yang di sorga. Dengan kata lain, ya, lewat Yesus Kristus Tuhan, kita ini telah menjadi anak Bapa di sorga. Ya, kita mempunyai hak, kita bisa begitu dekat dengan Allah, dengan Tuhan yang tahtanya di sorga, yang kerajaannya begitu dahsyat, menguasai setiap kerajaan di dunia ini. Kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Luar biasa ya. Jadi Bapa dengan huruf besar itu, Bapa yang di sorga itu ya. Oleh sebab itu kita kalau berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga, begitu ya. Betapa beruntungnya kita
sebagai umat Tuhan, manusia, anak-anak manusia, umat Tuhan bisa memanggil Tuhan kita sebagai Bapa yang tahtanya ada di sorga. Artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Mari, judul firman Tuhan pagi hari ini tadi sudah dikatakan di sorga ada apa? Ya, kita mau baca, ingat ya. Jadi di sorga itu tempat Bapa kita ya. Bapa kami yang ada di sorga gitu kan ya. Kita mau baca yuk Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 14, kita baca mulai ayat yang pertama. Ya, Yesus berkata ya kepada para muridnya dan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, kepada Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tempatnya ada di sorga. Ya, bukan sembarang Allah loh. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tempatnya di sorga. Di rumah Bapakku, wah tuh ya. Allah yang tempatnya di sorga kan kita boleh panggil Bapa ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Yesus menceritakan karena dia dari sana, jadi dia tahu. Dia sampaikan kepada kita nih, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya, kalau nggak banyak tempat tinggal, kata Tuhan, ya kata Yesus, pasti aku juga akan mengatakannya tidak ada banyak tempat tinggal. Ya, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya ada banyak loh tempat tinggal di sorga. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi ke sana, ya, pergi ke sorga, dia datang ke dunia, lalu mati di kayu salib, dan nanti tidak lama lagi kita akan memperingatinya, hari kematiannya, dan dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, bagi kita, bagi saya, dan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tentu saja. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ingat, perhatikan baik-baik. Ayat ketiga, Yesus menjelaskan lagi. Ya, nanti dia pergi ke sorga, dia sediakan tempat bagi kita. Kalau sudah siap tempatnya, maka dia akan kembali dan membawa kita ke sana. Betapa beruntungnya kita. Kita tidak perlu bersusah payah ya supaya bisa masuk ke surga. Ada Yesus yang akan datang menjemput kita, bawa kita ke surga, dan di surga sudah ada tempat buat kita. Ya, wah luar biasa. Jadi anak-anak yang Tuhan sayang, jangan terlalu bersedih hati kalau kamu di sini belum punya rumah, rumahnya masih kontrak, rumahnya masih numpang. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tempat di sorga. Ada orang mungkin bisa punya rumah, punya istana di dunia ini, tapi belum tentu dia punya tempat di sorga. Karena hanya orang yang percaya, hanya setiap anak-anak manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dialah yang bisa mempunyai tempat di sorga. Ya, sebab Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita harus ngikutin Yesus. Kalau nggak ngikutin Yesus, nggak bisa sampai di sorga. Ya, jadi di sorga ada apa? Ada tempat buat kita. Amin.
Siapa? Kita itu siapa? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca lagi yuk di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-6. Oke, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tuh, ya. Jadi anak-anak, tidak ada satu usaha manusia pun yang dapat membawa dirinya ke sorga. Hanya melalui Yesus Kristus. Ngapain kita di sorga? Kita punya tempat di sorga. Sorga itu adalah tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi melalui Yesus Kristus. Tuhan yang datang ke dalam dunia. Ada dua Tuhannya? Tidak, Tuhannya satu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi datang ke dunia sebagai Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi kita menolak Yesus, ya bagaimana ya? Kan Tuhan yang datang, yang menciptakan langit dan bumi datang ke dunia sebagai Yesus Kristus Tuhan. Kan jadi sama. Jadi kalau mau percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tapi menolak Yesus, ya artinya kan juga menolak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan harap bisa punya tempat di sorga. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus Kristus Tuhanlah kita bisa mempunyai tempat di sorga. Dan kita beruntung sekali. Ya, kita beruntung sekali. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat, ya, kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu di dalam hidup kita, Roh Kudus memimpin kita supaya kita hidup menurut perintahnya. Dan apabila datang waktunya, Tuhan datang menjemput kita untuk apa? Ketika tempat kita di sorga telah siap, Tuhan akan datang untuk menjemput kita supaya kita bersama-sama di mana Dia ada, kita ada. Luar biasa sekali. Ya, 2 hari ini kita belajar tentang sorga. Di sorga ada siapa? Ada Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang memberikan nafas hidup kepada kita, yang tahtanya berkuasa, kerajaannya berkuasa sampai kepada dunia ini. Ya. Dan katanya di sorga itu ada apa? Ada tempat buat kita. Wow, luar biasa. Sukacita. Sebab itulah kalau dibaca di dalam Yohanes tadi, Yohanes pasal 14, ya, Yesus berkata, ayat yang pertama, 14 ayat pertama, jangan gelisah hatimu. Mungkin kamu gelisah, gak punya tempat tinggal, masih numpang, masih ngontrak. Tetap bersukacita. Ya, kalau menurut Tuhan di dunia ini kamu harus punya rumah sendiri, Tuhan pasti sediakan. Tapi kalau Tuhan bilang cukup kontrak, Tuhan akan sediakan uang kontraknya. Bukan artinya kamu gak usah kerja. Ya, untuk papa mama, untuk para guru-guru SKBB juga, atau mungkin siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Sebab kamu, apabila kamu setia sampai pada akhirnya, kamu itu punya tempat di sorga. Saya juga punya tempat di sorga. Ya, mari jangan gelisah hati kita. Kita punya tempat di sorga. Kita dengarkan pujian ini.
surga, hamba mengucap syukur. Lalu pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami penghiburan luar biasa. Tuhan tidak mau hati kami menjadi gelisah. Ketika mungkin kami di dunia, kami tidak punya apa-apa. Bahkan tempat kami tinggal pun, kami menumpang atau kami mengontrak. Kami tidak perlu gelisah, karena Tuhan telah menyediakan tempat untuk kami. Dan kami percaya, satu hari kelak, kami akan tiba, kami akan sampai di tempat itu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, supaya sepanjang hidup kami di dunia ini, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup taat kepada Tuhan. Kami didapati setia. Dan ketika nanti satu hari kelak, Tuhan datang kembali ke dunia ini dan menjemput kami boleh ada bersama-Mu di mana Engkau berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tempat yang Engkau telah siapkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para kerabat, jangan gelisah hati kita. Apapun persoalan hidup kita, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Yesus, Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Bahkan kalau saat ini, Tuhan Yesus ada di sorga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Allah kita yang di sorga, Tuhan kita yang di sorga, mengamat-amati kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari yang akan datang.